Jam malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin hari kedua ya. Kemarin kita nggak bisa pas malam-malamnya karena ada beberapa halangan. Kawan-kawan nggak bisa datang pas hari malamnya ya. Waktu geografi sama Fashion beauty. Jadi hari ini field trip bisa kita bilang inilah apa kehidupan kita bisa kita bilang aja ya. Vlogger kan. Kalau vlogger itu kan alam-alam. Kalau BBS kita bilang kan bisa Ke funny, alam-alam ya, lah. betul. Nature inilah dia. Sekarang orang duta wisata nih dia apa namanya? Masjid Taqwa. Tentang Kita lihat keunikan dulu, ya. apa kegiatan orang di Masjid Taqwa hari kedua nanti malam puncaknya apa finalnya di Grand final. nanti juga kita akan kasih tampak di kayak mana backdrop di gor ya. Oke, Siap ini mungkin setelah kita cara keliling-keliling. jalannya nanti ya. Bisa kita lihat nanti. Kita lihat dulu ke dalam. Let's go ya lah. Oke, mungkin kita akan tanya sebentar kan kepada Ujang 2018 kan? 2018 nanti. Mungkin sana ya, di sini mungkin takut ganggu ya. Oke, siap. Sana kita bentar ya. Oke, ya kita sekarang bersama dengan Bujang Cani 2018 ya. Mungkin bentar lagi kita akan temukan Bujang Cani 2019. Nanti malam aja. Jam malam. Berapa? Jam 19.30 di Gor. Ya. Benar nggak? Benar. Boleh dikenalkan nama Kak? Coba nih Kak, bisa lebih apa? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Salam. nama saya Bujang Nurmasita Anjeli. Saya adalah Duta Wisata tahun 2018. Jadi ini berarti kakak ini sekarang udah sebagai kakak senior lah bisa kita bilang sekarang kan di Bujang Duta Wisata Aceh Tenggara 2019. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, bisa diceritakan pengalaman kakak waktu di Banda Aceh kan dengar-dengar Bujang Cani pecah rekor saya bilang kan tahun 2018 di Banda Aceh. Bisa ceritakan kesan-kesan kakak di sana, apa yang kakak rasakan di sana, apa ilmu yang kakak rasakan di waktu karantina di Banda Aceh. Ya, bisa diceritakan. Ya, alhamdulillah tahun ini kita pecah telur untuk Kabupaten Aceh Tenggara yang pertama kali Belaga Reja mendapatkan juara 3 Duta Wisata Provinsi Aceh, dan saya sendiri Bujang Anjeli mendapatkan kategori favorit media sosial. Kalau pengalaman yang didapat dari sana tentunya banyak sekali ya, karena di sana kita dilatih, dikarantina dan dididik sebaik mungkin. Di sini ini kan kita kan lagi city tour bisa kita bilang ya, field trip lah ya bisa kita bilang. Field trip ini di Masjid Taqwa ini kegiatannya cuma untuk memperkenalkan Masjid Taqwa ini, apa kita mempelajari sejarah Pertama, inti dari kita field trip di Masjid Taqwa ini. Ya, intinya kita field trip di Masjid Taqwa ini untuk mengetahui sejarah-sejarah dari masjid ini, bangunan masjid ini, supaya para finalis tahu sejarah-sejarahnya dan mereka bisa tahu caranya atau bagaimana mereka akan menjelaskan kepada wisatawan yang datang ke Aceh karena Tenggara. kan bisa kita bilang nih Masjid Taqwa ini ikonik kita lah, kita bisa bilang kan. Nanti kalau terpilih nantinya nanti bisa kebawa ke Banda Aceh kan ditanya nanti masa nggak tahu tentang Masjid Taqwa ini sejarahnya bisa kita bilang. Setelah ini mau kemana kita nih Kak? Setelah ini kita akan ke tempat pembuatan sirat alas. Oh itu menarik itu, belum tuh Ya. kita BBS belum pernah tuh ya, belum pernah, tapi menarik itu. Sekalian juga lah kita nanti belajar di situ ya. Siap. Ya. Oke. Ini mungkin berhubung kawan bed kita si Waji Druan pun nggak bisa, si Endah Clara Setia pun nggak bisa, jadi minta izin kami sama kakak untuk ikut kami sebagai duet BBS spesial, edisi spesial pemilihan Duta Wisata Aceh Tenggara 2019. Gak lama-lama Kak, sampai selesai field trip nih aja. Mungkin pas malam puncaknya mungkin udah datang anggota BBS lengkap.
Bisa nggak ya? Wah, jadi dalam hati jangan bilang, oh nggak ada honor ya. Oh, enggak loh. Nanti kalau udah BBS Lami itu makanya jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan nontonnya jangan di skip agar channel kita bisa berkembang lebih baik lagi. Dan mungkin setelah kalau udah banyak subscribernya mungkin channel kita vlog kita lebih wow lagi, mungkin nggak di Cani aja mungkin kita nge-vlog mungkin keluar. Contoh aku beras lagi kemarin kan. Kalau bisa keluar lagi kita, jangan di Sumatera, mungkin ke Jawa, mungkin luar negeri insyaallah. Asia. Subscribe kita, mendukung, jangan nonton skip. Ya Kak? Nanti kalau kita bilang basi-basi sorry Kak ya. Sekian dari nanti itu ya, bukan sekian dari kita. Basi-basi. Ya, nanti kalau kita bilang basi-basi sorry. Basi-basi sorry ya. Satu lagi Kak. Basi-basi sorry. Tahun putusan dari Speaker Purwasana Putra Tani. Yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana jika ada wisatawan mancanegara yang mau masuk ke dalam masjid ini, dan seperti kita ketahui jika memasuki area ini tentunya ada aturan-aturan yang harus ditaati. Salah satunya cara berpakaian. Nah, dan kita sudah ketahui juga dan banyak kita lihat bahwa wisatawan mancanegara itu cara berpakaiannya bagaimana. Nah, bagaimana cara tim Masjid Taqwa ini mengatasi hal yang seperti itu, Pak? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Islam, maka dari pihak Masjid Agung At-Taqwa menyediakan mukena. Jadi mungkin adik-adik pernah lihat kalau seandainya ada orang datang naik tangga di sebelah timur sana pakai celana, dari kami Satpam sudah memberikan sarung. Itu salah satunya. Dan kalau yang tidak berpakaian muslim, kami memberikan mukena telepon dan menyesuaikan dengan situasi. Kalau memang mereka tidak mau memakai mukena ataupun pakaian muslimah, kita suruh pulang ataupun tidak kita kasih untuk masuk ke dalam area. Itu salah satunya. Tapi kalau yang non muslim, di sekitaran taman kita berikan dia peluang untuk berfoto, akan tetapi pakaiannya disesuaikan. Bisa kita bilang kemarin hari pertama ya, hari pertama itu kan masih terlihat kayak masih kayak kompetisi lah, bisa kita bilang saat ini sama ini kayak makan aja contoh ya kan. Ada kita rekam kan waktu ada nampak tuh nggak salah di hari pertama itu masih makan bareng-bareng, beda-beda tempat lah gitu. Masih terasa kompetisinya. Jadi yang mau aku tanyakan memang kayak pula adik lah ya. Adik pas adik di Banda itu kan adalah pengalaman dek. Gimana, apakah ada waktu di mana terciptanya rasa kekeluargaan di antara para finalis tuh? Ada nggak waktunya, apa memang sampai akhir acara Duta Wisata Agaminong di Banda itu masih terasa kompetisinya kayak gini? Kan kita ada mindset, ada nggak tuh di sana kayak gitu? Mungkin kalau dari pengalaman Anjeli ya, ada juga sih beberapa finalis gitu, mungkin kadang-kadang dia kayak nggak mau gabung ya, mungkin sama mereka-mereka aja gitu. Tapi kalau dari Anjeli sendiri, Anjeli berusaha untuk berbaur sih ke semuanya. Setidaknya walaupun nggak selalu ngomong bersama, setidaknya ada tegur sapa sekali. Ya, itu inti dari pemilihan Duta Wisata ini kan bukan menciptakan kompetisi baru sebenarnya, menciptakan rasa kekeluargaan, menciptakan rasa cinta pada wisata kita, budaya kita, kan itu intinya. Ya, kalau bisa adik-adik kita nih lah, kalau bisa saran nih kan, adik kan sebagai panitia juga, bisa diceritakan sama kakak-kakak sama juri-juri untuk menciptakan kondisi kekeluargaan lah, jangan kondisi kompetisi. Itu gimana caranya tuh nggak bisa lah kita kasih tahu lah ya. Itu bagian mungkin opsi bagian juri lah mungkin. Biasa kok menurut gue kan paling enggak kita buat game tuh orang tuh biar kompak gitu. Meningkatkan rasa kekeluargaan. Memang waktunya memang nggak memungkinkan memang untuk dalam 2 hari bisa terciptanya rasa memiliki rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan. Cuman
Gimana caranya? Setidaknya ada lah. Setidaknya ini setelah selesai itu ada rasa-rasa haru. Jangan setelah selesai acara bubar, Siapa lu sama gua di ya. Banda itu gimana? Apa memang ada rasa haru gitu? Itu berapa hari itu? Waktu di Banda? Kalau kita di Banda kemarin kurang lebih 1 minggu ya bang ya, kurang lebih 1 minggu. Lama juga ya. Tapi kalau di sini kurang lebih orang ini karantina 1 malam bang, 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam Iya. ya. Tapi kalau kita masalah kekeluargaan udah terapin ke orang ini kok. Kalau bisa mereka harus tahu nama Ya, semua itu teman-temannya. penting, itu penting. Dan kalau udah siap acara ini mereka udah kayak nggak kenal siapa lu siapa gue itu nggak boleh bang. Itu udah kita terapkan sama mereka dan tinggal mereka menjalankan atau tidak lagi bang. Ya, itu kembali juga Ya, kembali. setidaknya udah ada usaha lah kita. Ya kita udah maksudnya udah menekankan kalau bisa mereka harus ada rasa kekeluargaan sesama mereka. Oke aja. Kayaknya udah selesai nih orang acara Bang. Setelah ini kita ke tempat perajinan mesirat tuh Iya. baju. Kalau pernah lihat vlog kita yang apa milenial kemarin ya udah kita jelaskan juga. Cuman secara singkat lah tuh mesirat itu apa. Tapi mungkin ini lebih detail lagi. Oke, ya, mungkin udah selesai itu acaranya. Oke aja. Kita lanjut aja kegiatan kita. Mungkin udah selesai. Oke. Basi-basi story. Talk to me, baby. I've been waiting for a lifetime. Just keep on fading in all these photos, caught in the memories and captured in the highlights. Just keep on wasting. Glass after glass, I keep hoping you'll come around, drowning our fights in whatever can be found. 'Cause I've given in to all my demons lately. You know, might be easier just to let it go. Cut the cable. Duta Wisata Aceh Tenggara 2019 For you, I do it all night. You're my only lifeline. Oke, kita sekarang berada di bordir komputer mesirat. Jadi yang membedakan bordir ini dengan yang lain apa? Mungkin yang membedakan kalau yang lain mungkin masih manual ya, tapi kalau ini sudah menggunakan mesin dan jadi produksinya akan lebih cepat dan lebih banyak gitu. Mungkin kalau orang-orang tua dulu kan pakai tangan, pakai alat apa ini? Apa ya, anyam. Yang bambu pakai itu ya? manual lah. Kita pakai alat mesin apa lah? Mesin jahit lah kita bilang. Jadi produksi lebih Kita bisa lihat langsung di Nah, sana boleh. ya, Nanti gimana bentuk mesinnya, mungkin gimana Oke, cara produksinya. ikuti terus, Mas Story. biasa dari jahit. Jadi ditemukan tahun 1980. Ini menarik kita mungkin tidak semua mungkin menarik kalau saya tahun 99 Kayak tadi. Kalau yang lama 69, yang baru ini pasti baru tuh. Juga pakai jarum sama. Hanya saja ini digerakkan oleh CPU. Kita bisa terus komputer dengan Oke, mungkin mungkin ini yang di luar kan mungkin lagi ribut mungkin ya, lagi pengarahan ini nggak bisa kita ganggu. Mungkin di sini ada pekerja di sini bang. Iya. Nama abang siapa bang? Roni. Bang Roni. Mungkin ini abang udah kerja sama berapa lama sini bang? 2 tahun. 2 tahun. Biasanya nih orang buat kayak gini ini berapa banyak nih produksinya nih bang, dalam 1 hari itu bang? 1 hari. 1 hari. Tergantung apa ya Pak? Tergantung motifnya yang paling sulit tuh. Selendang apa? Selendang. Apa? Oh, yang paling sulit selendang ya. Nah, contohnya sini ya. Ada. Ada yang paling gampang tuh
apa? Meteran mah model Bermeteran. Dalam satu hari berapa meter bisa bang? Apa kan? dari sini ke situ kan dia 4,5 meter. 4,5 meter sekali naik bisa dapat 7 dia minimal 8 jam itu bang. Maksimal 8 jam. 8 jam, berarti 8 jam berhenti gitu. Berarti dalam 8 jam itu 7 meter. 7 meter. 7 meter lebih lah. 7 meter lebih. Talk to me, baby. I've been waiting for a lifetime. Just keep on fading. Dia kalau mau cetak sampai 6 kali dia dibuatkan Memories and captured in the highlights. Just keep on wasting. Might be easier just to let it go. Cut the cable short and the problem solved. Might be easier. For you, I do it all night. You're my only lifeline. Kali ini kita akan coba Thai tea dari apa nih? Dari Ichitan dengan sari roti. Bagaimana rasanya? Nanti kita saksikan. Sesi mungkin untuk sesi siang ini sesi terakhir presentasi di mana para pelakar bujang Duta Wisata Aceh Tenggara dan Sulawesi ini akan menampilkan presentasinya tentang budaya Niktasani, adat istiadatnya juga, wisatanya juga. Pada mulai yang pertama nih, lanjut pada sore. Tadi kan kita nampak dari presentasi dari pelakar bujang ini, setelah ada orang di Soma mungkin oleh kali desik kita nggak bisa ikuti, kita juga bisa jalan dari pagi kita kerja, dari pagi kita ikuti kegiatan orang ini. Tapi nanti malam pas final kita akan datang juga full team itu, jangan kita dua ya. Siap. Sienda datang juga, ya. Ya. Terima kasih, sorry. Ya, Aduh, udah. kau mau siapa nih? Oh ini bisa kita bilang calon next pelakar tahun 2019 kita bisa. Siap. Mungkin bisa dikenalkan dulu namanya siapa? Apakah tenaga